Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma shalli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifatak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, selamat datang kembali di channel kita tercinta ini, The Power of Zikir. Dengan zikir kita mudah, kita senang, kita bahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari cara zikir mendeteksi memori negatif atau kotoran batin di dalam wadah hati kita. Nah, karena itu sebelum kita lanjutkan materi ini, silahkan lihat video saya sebelumnya. Ada warma trifungsi hati, ada juga sebab masuknya memori negatif atau kotoran batin ke dalam wadah hati kita, supaya Bapak Ibu lebih mudah untuk memahami materi ini. Karena di dalam materi ini nanti kita akan mencoba, betul-betul mencoba untuk mendeteksi memori negatif kita sendiri. Nah, karena itu saya berharap Bapak Ibu sekalian memiliki waktu yang lapang untuk melanjutkan materi ini. Karena nanti kita akan coba untuk praktek. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kita coba praktek. Supaya apa yang kita pelajari ini betul-betul bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita ingin mendeteksi keadaan batin kita, kotoran-kotoran apa yang tersimpan di dalam wadah hati kita, maka kita jadikan zikir sebagai alat untuk mendeteksi itu. Nah, di sini saya akan menggunakan zikir tarekat, yaitu tawajuh. Nah, tawajuh atau tafakkur atau tawakuf bahasa lainnya, atau meditasi zikir. Nah, kalau Bapak Ibu belum paham apa itu tawajuh, apa itu meditasi, nah silakan Bapak Ibu lihat video-video yang sekarang ini mungkin sudah banyak menjelaskan tentang meditasi. Nah, hanya saja di sini saya sebagai orang tarekat, saya lebih suka menggunakan tawajuh ini dalam rangka untuk mendeteksi memori negatif. Jadi untuk mendeteksi saja, untuk mengetahui kotoran batin kita sendiri. Nah, jadi tawajuh ini awalnya hanya untuk mendeteksi. Nanti ketika kita ingin membersihkan, nah, belum tentu tawajuh ini yang akan kita gunakan. Ini hanya alat untuk mengetahui bagaimana sih kondisi batin saya itu. Apa sih kotoran yang saya simpan di dalam hati saya itu sehingga saya jadi gelisah, resah. Nah, jadi tawajuh itu menurut saya sendiri adalah alat yang paling cepat untuk membongkar keadaan batin kita sendiri. Nah, cara yang akan kita tempuh itu adalah pertama kita akan menggunakan waktu sekitar 30 menit Bapak Ibu. Jadi kita akan duduk meditasi zikir atau tawajuh selama 30 menit. Nah, silakan pasang alarm. Ya, siapkan alarm atau timer. Kemudian, nah, ketika kita melakukan tawajuh itu nanti, nah, kita perhatikan, yaitu kita harus memejamkan mata. Nah, memejamkan mata Bapak Ibu, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Kita tidak boleh mengabaikan keadaan yang satu ini, memejamkan mata.
Untuk apa? Agar kita benar-benar bergaul, masuk ke dalam batin kita sendiri. Menyelam, menjelajah ke ruang hati kita sendiri. Nah, jadi ketika kita memejamkan mata, itu otomatis kita masuk ke ruang batin kita sendiri, ke alam bawah sadar kita. Nah, jadi penting memejamkan mata itu. Ya, kita benar-benar masuk ke dimensi tanpa ruang dan waktu. Dengan memejamkan mata itu, kita benar-benar terlepas dari dimensi dunia ini. Kita tidak tahu lagi apakah kita masih di tempat yang sama atau tidak, atau sudah dipindah oleh jin otong ke hotel bintang 7. Nah, kita tidak tahu. Kita juga tidak tahu sudah berapa menit kita duduk sekarang. Nah, jadi penting memejamkan mata itu dalam rangka untuk masuk ke ruang batin kita sendiri. Nah, itu penting sekali. Jadi ketika tawajuh, jangan coba-coba membuka mata. Karena dengan membuka mata, otomatis kita keluar dari ruang batin kita sendiri. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, dan tidak kalah pentingnya dengan memejamkan mata tadi itu adalah kita tidak boleh berpikir. Kita tidak boleh memikirkan apapun, menganalisis, menilai, mengomentari, itu sangat terlarang. Atau juga kita sengaja mengundang dosa masa lalu, kesalahan atau memori negatif dari masa lalu. Nah, itu tidak boleh juga. Nah, kadang-kadang kan dalam rangka untuk merasakan zikir, orang mengundang dosa-dosa masa lalu. Nah, ini sangat terlarang dalam rangka untuk mendeteksi kotoran batin kita sendiri. Jadi tujuan kita di sini, tawajuh yang sekarang ini akan kita lakukan, itu bukan muhasabah, bukan merenung, bukan kaji diri. Tapi tujuan kita itu adalah untuk membongkar atau mengetahui kotoran batin yang tersimpan di dalam hati kita. Nah, beda tujuan ya Bapak Ibu. Walaupun memang zikir itu sendiri bisa dijadikan sebagai alat muhasabah, alat kaji diri. Tetapi sekarang ini tidak itu ya. Sekarang fokus kita adalah untuk mendeteksi dan mengetahui kotoran batin kita sendiri. Oleh karena itu, biarkan batin itu mengalir bersama zikir. Biarkan zikir itu bekerja sendiri. Jangan kita ikut campur dengan pikiran-pikiran kita itu. Nah, zikir itu bagi mesin digital loh Bapak Ibu. Biarkan dia bekerja secara digital. Tidak usah kita ikut campur. Dengan kata lain, batin itu sama sekali tidak boleh aktif. Batin itu harus benar-benar pasif. Tugas kita ketika duduk tawajuh nanti itu hanya zikir, hanya fokus ke zikir. Ya, ke zikir saja fokus kita. Loh, kenapa kok Ustadz tidak boleh berpikir? Karena kalau kita berpikir, kotoran batin kita itu tidak akan keluar. Sehingga kita tidak akan mengetahui kotoran kita sendiri. Bahkan tidak jarang kadang-kadang bagi orang yang sudah biasa tawajuh yang lama, berpikir itu justru menambah kotoran baru ke dalam batinnya sendiri. Orang aturan membuang sampah ini malah nambah sampah sebagai akibat dari kita berpikir itu. Kan repot jadinya Bapak Ibu ya. Loh, kok bisa begitu Ustadz? Iya, nah, kalau Anda sudah terbiasa dengan tawajuh yang lama, Anda akan paham itu. Tapi ya sudah, itu nanti lah ya. Nanti akan saya jelaskan itu. Tidak di video ini. Nah, sabar dulu. Fokus kita di video ini adalah untuk mengetahui kotoran batin kita sendiri. Nah, tawajuh seperti ini harus Bapak amalkan terlebih dahulu dalam rangka untuk mengetahui kotoran batin kita sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, siap tidak Bapak Ibu? Jadi sebelum kita melanjutkan, silahkan Bapak Ibu ambil ruangan yang tenang, duduk, kemudian tawajuh, pasang timernya jangan lupa ya, 30 menit. Jadi 30 menit ya, pasang timer dan alarmnya. Nah, duduk tenang dengan memejamkan mata ya, Bapak Ibu memejamkan mata.
Lalu kita tawajuh atau meditasi zikir, atau meditasi saja juga tidak apa-apa. Nah, sebagaimana yang umum dilakukan. Nah, kemudian setelah itu apa? Jangan berpikir, jangan mengundang dosa atau kesalahan masa lalu. Biarkan zikir bekerja secara penuh, secara digital pada batin kita sendiri. Nah, silakan Bapak Ibu belajar menyelam dan masuk untuk mengetahui kotoran batin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah ya, barusan kita telah belajar masuk ke dalam ruang batin kita sendiri, ke alam bawah sadar kita sendiri, dalam rangka untuk mengetahui kotoran-kotoran batin yang masih tersimpan di ruang hati kita. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita berzikir ya, sambil memejamkan mata ya. Nah, memejamkan mata. Maka dengan memejamkan mata itu sesungguhnya kita telah benar-benar bergaul dengan batin kita sendiri. Kita benar-benar telah menyelam ke samudera hati kita sendiri. Lalu tadi bagaimana berzikirnya Bapak Ibu? Fokus atau tidak fokus? Khusyuk atau tidak khusyuk zikirnya? Atau kata orang tasawuf, hudur atau tidak hudur zikirnya? Mana yang lebih banyak, fokusnya atau tidak fokusnya? Aduh Ustaz, saya sangat susah fokus, pikiran saya ke mana-mana. Wah, itu sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Itulah sebetulnya yang sangat saya harapkan dari penjelasan materi ini, dari praktek tawajuh yang barusan kita lakukan. Yaitu kita bisa mengetahui sendiri secara pasti dan hakul yakin bahwa ada banyak pikiran yang kesana kemari, muncul sendiri begitu saja tanpa kita bisa kendalikan, tanpa kita kehendaki, tanpa bisa kita sadari, datang begitu saja. Nah, ini sangat bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Inilah tadi kenapa kita tidak boleh membuka mata kita. Kenapa tadi kita harus memejamkan mata dan juga tidak boleh berpikir atau mendatangkan dosa-dosa masa lalu, yaitu Bapak Ibu sekalian, agar pikiran-pikiran bawah sadar yang masih mengendap di hati kita itu berkeluaran sendiri, agar memori-memori negatif yang masih tersimpan di dalam wadah hati kita itu bermunculan sendiri di langit pikiran kita. Wah, ini bagus sekali nih Bapak Ibu ya. Nah, ini bagus sekali. Ini yang kita harapkan. Nah, kemudian ketika kita tawajuh tadi itu atau meditasi tadi itu, ada namanya fenomena ya, fokus atau tidak fokus, atau fenomena khusyuk atau tidak khusyuk. Nah, bolak-balik datang silih berganti ya, kadang fokus, kadang tidak fokus, bolak-balik. Bapak Ibu sekalian, apa sebetulnya rahasia di balik fenomena fokus atau tidak fokus itu? Bapak Ibu paham tidak di balik fenomena fokus dan tidak fokus itu ada hikmah apa? Nah, mungkin Bapak Ibu sebagian belum tahu ya. Nah, sekarang saya akan kasih tahu rahasianya. Bapak Ibu sekalian, yang fokus tadi itulah bagian batin kita yang bersih. Yang tidak fokus itulah bagian batin kita yang tidak bersih, yang kotor. Paham ya Bapak Ibu? Jadi fokus itu adalah bagian batin kita yang bersih, yang tidak fokus itu adalah bagian batin kita yang kotor. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu mengetahuinya. Nah, bila Bapak Ibu sudah paham, maka kemudian di mana letak kotoran-kotoran batin kita itu?
Di mana letaknya? Letaknya adalah di bagian yang tidak fokus tadi, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak fokus, maka di tidak fokus itulah letaknya kotoran batin kita, memori negatif kita. Nah, di tidak fokus itulah adanya memori-memori negatif yang masih tersimpan di dalam wadah hati kita. Aduh, saya susah fokus. Artinya kita masih menyimpan kotoran itu. Makanya kita diganggu oleh kotoran kita sendiri. Maka kita tak bisa fokus, tak akan bisa fokus. Karena akan terus dikendalikan dan diganggu oleh kotoran batin kita sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hati kita ini Bapak Ibu awalnya sangat bersih Bapak Ibu. Baginda Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak lahir dalam keadaan suci, bersih. Seperti anak-anak kecil yang belum tamyiz itu, coba perhatikan mereka. Ketika mereka bermain puzzle, bermain Lego, wah, mereka sangat fokus ya Bapak Ibu, sangat fokus. Kenapa mereka fokus ketika bermain itu? Karena batin mereka itu masih bersih. Hati mereka masih bersih, belum terkotori oleh sampah-sampah emosi, sampah-sampah intelektual, belum terkontaminasi oleh dunia. Namun seiring bertambahnya usia, bertambahnya wawasan, pengalaman, semakin luas pergaulan, batin kita itu kemudian dimasuki oleh kotoran-kotoran memori, terkontaminasi oleh dunia, sehingga kita menjadi susah fokus, susah khusyuk, karena terus-menerus diganggu oleh kotoran memori yang ada di dalam batin kita sendiri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah sekarang mari kita fokus pada pikiran-pikiran bawah sadar yang muncul di langit pikiran kita tadi itu. Pikiran-pikiran atau memori-memori yang muncul begitu saja ketika tadi kita tawajuh itu. Nah Bapak Ibu sekalian, memori atau pikiran-pikiran yang muncul begitu saja tanpa kita kehendaki dan kita sadari, itulah kotoran-kotoran batin kita sendiri. Itulah sampah-sampah emosi, sampah-sampah intelektual, sampah-sampah trauma, sampah-sampah sakit hati, memori-memori negatif yang tersimpan di dalam wadah hati kita. Apapun yang muncul di langit pikiran kita tadi, ketika kita tawajuh, semuanya itu adalah sampah. Walaupun terlihat bagus ya Bapak Ibu, tetap saja sampah. Kenapa disebut sampah? Karena dia telah mengganggu fokus kita ketika tawajuh tadi. Walau kelihatan bagus. Nah, walau kelihatan bagus, yang pasti dia telah mengganggu kekhusyuan kita di dalam tawajuh tadi. Makanya disebut sebagai sampah atau kotoran batin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, sampah-sampah batin kita itu sebetulnya sama seperti sampah di dunia nyata ini. Coba kita datang ke tempat penimbunan sampah. Nah, coba perhatikan, maka akan kita dapatkan bahwa di dunia sampah itu ada sampah-sampah yang dominan. Ada sampah yang sangat bau, menjijikkan. Nah, ada juga sampah yang lebih ringan di bawahnya, tidak terlalu bau, tidak terlalu menjijikkan. Ada juga sampah yang kelihatannya biasa, sampah kertas, ranting. Tapi ada juga sampah yang kelihatannya masih bagus.
Nah, sehingga sampah yang kelihatannya masih bagus itu dipungut oleh para pemulung. Sudah jadi sampah saja masih dipulung karena dianggap masih ada manfaatnya. Nah, itulah kerja pemulung ya. Nah, pemulung kan seperti itu ya Pak. Nah, udah dijadikan sampah masih dipungut. Nah, tetapi itu kan dunia sampah di alam zahir, alam dunia ini. Ya, ada sampah yang bermanfaat. Sampah itu bisa diolah. Nah, setelah diolah, sampah itu berubah jadi duit. Wah, bagus kan? Wah, ini pemulung ini sangat kreatif, luar biasa. Sampah pun diolah bisa jadi uang. Nah, selamat bagi para pemulung ya. Nah, ini sangat kreatif. Bapak Ibu sekalian, nah itu tadi dunia sampah di dunia zahir. Nah, demikian juga sebetulnya keadaan sampah di dunia batin kita sendiri. Ada lapisan-lapisan sampah istilah lainnya. Ada sampah yang besar, dominan, sangat bau, sangat menjijikkan. Ada sampah yang lebih ringan daripada itu. Nah, terakhir ada sampah-sampah yang kelihatannya masih bagus. Oleh para intelek nanti itu, sampah-sampah yang kelihatan bagus ini dipungutnya. Nanti akan saya jelaskan di akhir apa yang maksud sampah-sampah intelektual itu ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jadi ada klasifikasi sampah juga. Ada lapisan-lapisan sampah di dunia batin kita ini. Nah, untuk memudahkan pengertian kita, mungkin saya akan bagi kepada 3 klasifikasi sampah di alam batin itu. Ketika kita tawajuh tadi itu ya Bapak Ibu. Yang pertama, sampah-sampah besar dan dominan. Nanti yang kedua kita baru jelaskan sampah-sampah intelektual. Dan yang ketiga adalah sampah-sampah ilusi. Baik Bapak Ibu sekalian. Pertama itu sampah besar. Sampah dominan, sangat bau, sangat menjijikkan. Nah, karena dominan, nah, ketika kita berzikir, sampah dominan ini sangat jelas. Bahkan paling sering muncul. Paling sering muncul. Nah, dari mana asalnya sampah-sampah dominan ini? Sampah dominan ini berasal dari memori-memori sakit hati. Nah, memori dendam. Memori trauma. Memori sakit hati yang lain, di mana memori-memori negatif ini tersimpan di dalam wadah hati kita. Maka ketika kita berzikir, muncul dia memori-memori sakit hati itu di langit pikiran kita. Nah, orang-orang yang pernah menyakiti kita, pernah mengkhianati kita, nah, muncul dia di langit pikiran kita tanpa kita kehendaki dan tanpa kita sadari. Sering, sifatnya itu sangat sering muncul. Hari ini kita tawajuh, muncul ya. Besok tawajuh lagi, muncul lagi dia. Itu sangat kuat, sangat dominan. Nah, sehingga sering muncul setiap kita berzikir atau tawajuh. Bapak Ibu sekalian, seorang pezikir seringkali ketika dia mendapatkan sampah-sampah batin yang besar ini, nah, dadanya itu berdebar-debar, diduk gitu, kepala pusing, pandangan gelap, kaki kesemutan, punggung pegal-pegal, pundak pegal-pegal, keringat dingin kadang keluar. Jadi tawajuh selama 30 menit tadi itu Bapak Ibu, wah sangat menggelisahkan jadinya. Berzikir atau tawajuh atau meditasi itu seperti bertempur dia. Maka kemudian tak jarang seorang pezikir tadi itu jadi malas dia berzikir. Karena setiap kali dia berzikir, kepalanya pusing, pundaknya pegal-pegal, punggung berat.
Zikir bagi dia sama sekali tidak menyenangkan. Nah, bahkan yang lebih parah lagi itu begini Bapak Ibu, dia mengalami trauma zikir. Tak mau lagi zikir. Nah, kenapa? Karena gara-gara zikir, memori sakit hati dari masa lalu itu muncul. Memori yang sudah lama dia lupakan, tak mau dia ingat lagi, muncul di langit pikiran dia. Nah, berzikir seakan-akan membangkitkan memori masa lalu yang tak ingin lagi dikenangnya kembali. Nah, dia pun trauma. Nah, ada yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, ingat, jangan trauma ya. Kan kita akan mendeteksi tadi ya, mendeteksi kotoran batin kita sendiri. Jadi memang begitu Bapak Ibu sekalian. Zikir itu atau tawajuh yang tadi kita lakukan, itu memang dalam rangka untuk membongkar memori negatif kita sendiri. Jadi kalau Anda tidak siap, ya tidak usah berzikir. Nah, tapi Anda harus rela. Apabila seumur hidup Anda dikendalikan oleh memori negatif itu, memori trauma itu. Biarin aja Ustaz. Loh, kok biarin? Bahaya itu. Risikonya sangat tinggi selama Anda menyimpan memori trauma itu di dalam hati kita. Melupakan, nah Bapak Ibu ya, melupakan itu bukan berarti dia tidak ada di dalam hati kita, memori negatif itu. Nah, ini harus dibuang. Tidak cukup melupakan, tapi kita harus membuang. Nah, tidak mau membuang, berbahaya itu. Kenapa? Resikonya tinggi. Usaha Anda akan gagal. Jodoh Anda akan susah dapat jodoh, tapi cekcok melulu. Akhirnya hidup Anda nanti akan dipenuhi oleh kegelisahan, dipenuhi oleh penderitaan. Tak ada teman sejati, tak ada tempat bersandar. Nah, karena Anda dikendalikan oleh memori negatif itu yang tidak ingin Anda buang, rugi. Nah, kan sudah tahu memori negatifnya apa tadi. Sudah tahu sampah batin kita sendiri, ya buang. Tidak berzikir sama berarti kita tidak membuang sampah-sampah trauma itu. Siapa yang rugi? Yang rugi kita sendiri, gitu Bapak Ibu. Sayang ya, sudah tahu memori negatifnya lalu tidak dibuang. Lanjutkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selama kita masih setia menyimpan memori sakit hati, memori dendam, memori trauma itu, maka selama itu pula kehidupan kita akan terus-menerus diganggu olehnya. Apapun yang kita usahakan, yang kita kerjakan, apapun yang kita impikan, jangan berharap banyak deh ya. Jangan berharap banyak. Dengan memori negatif yang seperti itu, tak ada satupun yang namanya keberhasilan. Tidak ada yang namanya keberkahan. Tidak ada yang namanya keajaiban. Tidak ada. Kita tidak usah bermimpi untuk berhasil dalam hidup ini. Selama kita masih setia, masih rela, masih ridho menyimpan memori-memori negatif yang demikian. Bapak Ibu sekalian, saya pernah menangani seorang gadis. Di wajahnya terlihat banyak penderitaan ketika dia datang. Ekspresinya penuh dengan tekanan-tekanan. Dia pun mengeluhkan apa? Mengeluhkan penderitaan hidupnya. Dia bilang usahanya gagal. Orang tuanya marah-marah terus. Teman-temannya menjauh, menyakiti hatinya. Banyak cercaan, hinaan dan olok-olokan dari orang lain. Akhirnya apa? Dia pun merasa terasing dan bersendirian di dalam kehidupan ini. Dia pun menjadi sangat resah dan gelisah. Dia bingung mau ngapain. Nah, ketika dia datang itu, saya pun mencoba untuk mendeteksi keadaan hatinya. Hanya mendeteksi ya Bapak Ibu. Nah, saya bawa dia ke dalam pengalaman tawajuh atau meditasi zikir.
Tidak lama itu Bapak Ibu. Saya rasa waktu itu hanya 10 menit, tidak lama. Nah, tapi ya itu memejamkan mata ya. Nah, itu penting sekali, itu syarat mutlak itu memejamkan mata. Nah, setelah selesai, apa yang terjadi? Itu terlihat di keningnya itu ada titik-titik keringat ya, keringat dingin ya. Napasnya juga menjadi berat, terlihat sangat terengah-engah dia. Nah, matanya pun merah, sembab ada sedikit air mata di dalamnya. Nah, ketika saya tanya keadaannya, dia merasakan sangat pusing. Pandangannya gelap katanya. Saya paham itu Bapak Ibu. Sangat paham keadaannya itu. 10 menit tadi itu adalah masa-masa yang sangat berat bagi dirinya. Nah, tapi memang ini hanya untuk mengetahui, ya, dalam rangka untuk mengetahui keadaan hatinya yang sesungguhnya, untuk mengetahui apa yang dia simpan, memori negatif apa yang dia simpan di dalam hatinya sehingga dia menjadi gelisah, menderita seperti itu. Nah, setelah itu saya tanya, memori apa yang dominan? Ketika tadi dia tawaju, ketika tadi dia meditasi, dia menjawab, apa? Mantan kekasihnya. Jadi, gadis ini dulu pernah menjalin cinta. Dan dia sangat mencintai cowok itu. Namun dia diselingkuhi. Dia pun sakit hati. Nah, sakit hati ini, memori pengalaman sakit hati ini berubah menjadi memori negatif. Lalu dia menyimpan memori negatif atau memori sakit hati ini di dalam hatinya. Di dalam hatinya terdalam. Maka dia pun diganggu terus-menerus oleh yaitu simpanannya sendiri. Dia menderita tidak disebabkan oleh orang lain. Dia menderita karena simpanannya sendiri, memori negatif, sakit hati yang masih dia simpan di dalam hatinya. Ya, ternyata sampah dominan itu adalah mantan. Jadi memori mantan itulah sampah batin yang dominan, yang sangat berat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sarankan dia untuk memaafkan segala kesalahan mantannya itu. Bila dia ingin bebas dari penderitaan. Apa jawabannya Bapak Ibu sekalian? Aduh Ustaz, saya tak sanggup. Saya terlanjur sakit hati. Wah, jadi sangat sakit hatinya Bapak Ibu ya. Kasihan, sangat sakit hatinya itu. Ada yang pernah mengalami sakit hati yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang masih muda? Wah, sangat sakit sehingga dia tidak mampu memaafkannya. Tak sanggup untuk memaafkannya. Sakit hatinya itu terlalu kuat. Bahkan mungkin sampai mati pun akan aku bawa sakit hati ini. Ada yang seperti itu Bapak Ibu sekalian? Waduh, sangat sakit hatinya ya. Ya, kalau dalam istilah hadis itu berkarat hatinya itu, sudah berkarat sehingga susah untuk dibersihkan. Innal qulub la tasda'u kama yasda'ul hadid wa jala'uha dzikrullah. Nah, ini kabar baiknya. Sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi, kata Nabi Muhammad SAW. Dan yang mengkilapkannya kembali adalah zikir kepada Allah. Nah, lalu saya katakan sama dia, memang kita tidak akan pernah sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi dia telah menyakiti kita dengan sangat parah. Kita tidak akan mampu merilis trauma, merilis memori dari kejadian yang sangat menyakitkan di masa lalu. Nah, selama alat yang kita gunakan adalah kecerdasan berpikir, atau kecerdasan intelektual, atau kemampuan diri sendiri, tidak akan mampu. Nah, karena itu kita hanya bisa bebas dari seluruh memori negatif itu dengan kekuatan dari dalam, kekuatan spiritual.
Nah, untuk membangkitkan kekuatan spiritual yang tersimpan di dalam batin kita itu adalah zikir kepada Allah. Nah, sampah batin itu ada di dalam batin. Cara kita untuk membersihkan sampah itu juga di dalam batin kita. Ini luar biasa. Guru Agung Pangsabah Anom itu menjelaskan di dalam kitab yang Tausudur beliau. Madamatil 'illatu khafiyatan 'anil 'uyun wa mudrikan bil basair fala budda min nurin khafiyyan 'anil 'uyun wa mudrikin bil basair liqawim al-'illah. Intinya apa kalimat Pangsabah ini? Penderitaan itu ada di dalam hati kita. Penyebab penderitaan hidup kita, keresahan dan kegelasan hidup kita itu ada di dalam batin kita sendiri. Tetapi di dalam batin juga ada cara untuk membebaskan diri kita dari penderitaan. Nah, di sini ada kerusakan di dalam hati itu. Di sini juga ada cara untuk memperbaikinya. Maka apa yang saya sarankan kepada, atau zikir apa yang saya sarankan kepada gadis itu? Saya menyarankannya zikir jahar. Zikir dengan suara dan gerakan kepala sebanyak-banyaknya. Nah, sebagaimana yang dianjurkan guru agung saya Pangersah Abah Anom, yaitu berzikir sebanyak-banyaknya. Maka hampir setahun setelah itu banyak yang berubah dari gadis ini. Tekanan-tekanan hidupnya sebelumnya sepertinya sudah terlepas, terangkat. Cahaya kecantikannya sudah mulai terlihat. Dia lebih alami. Ekspresi emosionalnya juga, yang namanya gadis itu sehat, Bapak Ibu. Kalau cerewet, jadi kalau seorang gadis perempuan itu dia itu menunjukkan dia menyimpan banyak memori negatif. Nah, fitrahnya itu wanita itu ekspresi emosionalnya luar biasa. Dia cerewet. Nah, dia itu gadis itu sudah mulai cerewet, menunjukkan batinnya mulai sehat. Loh, kok bisa Ustaz kalau cerewet itu tanda seorang wanita itu sehat? Iya, coba Anda pelajari neuroscience. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, termasuk juga susah jodoh ya Bapak Ibu. Nah, coba Anda cocokkan dengan cerita di atas. Anda yang susah jodoh itu juga disebabkan oleh memori sakit hati, memori kegagalan cinta yang masih Anda simpan di dalam wadah hati Anda. Anda masih sakit hati sama mantan. Maka hati Anda sebagai magnet. Nah, coba lihat video saya Warma ya, Warma Trifungsi Hati. Hati itu punya 3 fungsi, wadah, raja, magnet. Nah, magnet hati Anda hanya akan menarik kegagalan cinta dari kehidupan ini ke dalam kehidupan Anda. Makanya Anda susah jodoh. Makanya cinta Anda selalu gagal dan gagal. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nah, itu kasus pertama. Nah, itu. Dalam kasus yang lain, yang juga pernah saya tangani ya Bapak Ibu. Nah, ini perlu saya ceritakan. Terutama bagi para orang tua yang sedang mendidik anak-anaknya. Nah, karena cerita ini berkenaan dengan anak-anak inabah. Nah, anak inabah ya Bapak Ibu, binaan Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Nah, mereka ini Bapak Ibu sekalian masuk ke inabah. Kenapa? Karena mereka ini sebetulnya anak-anak nakal kalau bahasa kitanya ya. Mereka itu korban narkotika dan kenakalan remaja. Nah, di inabah ini mereka disembuhkan mentalnya, dikembalikan memorinya melalui kurikulum inabah yang disusun oleh Guru Agung Pangersah Abah Anom, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Nah, terapi khusus yang diselenggarakan di Pati Inabah ini adalah terapi zikir kepada Allah, di samping mandi tobat dan sholat sunat. Bapak Ibu sekalian, beberapa kali saya pernah ikut serta memberikan pembinaan pada sebagian anak inabah di Bina Lanjut. Nah, Bina Lanjut ini maksudnya adalah mereka ini sudah dianggap hampir sembuh dari kesakitannya. Nah, saya tidak jarang dalam rangka untuk menguatkan zikir mereka itu, saya bertanya kepada mereka mengenai memori yang dominan muncul di langit pikiran mereka.
Apa jawaban dominan mereka, Bapak Ibu sekalian? Nah, mungkin Bapak Ibu akan kaget mendengar jawaban mereka itu. Apa memori dominan atau sampah batin mereka ketika mereka berzikir itu? Nah, jawaban mereka adalah ayah mereka sendiri. Kaget saya dengarnya itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika mereka berzikir, memori bawah sadar yang dominan muncul di langit pikiran mereka itu adalah ayahnya sendiri. Ini berarti ayahnya adalah sampah batinnya. Artinya dia masih memendam sakit hati, masih dendam kepada ayahnya sendiri. Wah, kaget saya. Saya betul-betul kaget itu, Bapak Ibu, mendengarnya. Kenapa demikian? Nah, karena jawaban seperti ini bisa dikatakan 90% dari rata-rata anak inabah di bina lanjut itu. Jadi rata-rata mereka menjawab memori yang dominan di langit pikiran mereka ketika mereka berzikir ayah mereka sendiri. Ya sekitar 10% lah yang jawabannya adalah mantan kekasihnya atau pengkhianatan partner kerja. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Waktu itu saya sampai menitikkan air mata mendengar cerita mereka itu, Bapak Ibu. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang disakiti oleh ayah mereka sendiri. Ekstrim. Ada yang dikompan cerita mereka itu. Ada yang dipukul pakai kayu balok, Bapak. Digespernya nggak tanggung-tanggung itu. Ekstrim. Ada yang disiram air panas, ada yang dirokok. Ada yang dikata-katai dengan sangat jelek sekali. Tidak pantaslah orang tua berkata-kata seperti itu. Apalagi ini ayahnya sendiri. Ada juga yang diangkat kakinya itu, Bapak Ibu. Diangkat kedua kakinya lalu dibantingkan ke tembok sampai berdarah itu kepalanya itu. Serem. Dan perlakuan ekstrim lainnya. Serem ya Bapak Ibu sekalian. Nah, hebatnya lagi, hebat mungkin ya. Nah, mereka itu merasakan perlakuan ekstrim ayahnya itu tidak sekali dua kali loh Bapak Ibu, tetapi berkali-kali. Nah, akhirnya apa? Dia benar-benar sakit hati sama ayahnya sendiri. Jadilah ayahnya itu menjadi memori negatif dominan. Ayahnya menjadi sampah batin yang sangat menjijikkan, yang tersimpan dan terpelihara di dalam hati bawah sadarnya. Kasihan ya Bapak Ibu sekalian ya, anak-anak seperti itu. Aduh, inilah orang tua, bapak-bapaknya hati-hati. Wajar Bapak marah, itu wajar. Ibu marah. Memang biasanya para ibu ini lebih proporsional kalau marah. Kalau bapak ini kadang-kadang tidak proporsional kalau marah. Dia kesel sama anaknya, dia pendam, nggak langsung marah. Nanti marah lagi, pendam. Besok marah lagi sama anaknya, dia pendam tuh. Sehingga sudah nggak kuat lagi, suatu ketika meledak marahnya. Dan parahnya tidak proporsional. Saat itu dia marah, tetapi kemarahan terpendam tadi itu yang dia tahan keluar semua seperti balon pecah, terjadi ledakan kemarahan. Dia pun secara membabi buta marah kepada anaknya sendiri. Aduh, sangat tidak proporsional. Itulah Bapak, jangan suka memendam, marahlah. Marah aja supaya kemarahan itu seperti ibu-ibu ya pada umumnya. Proporsional. Aduh, itu anak-anak inabah itu ya. Aduh, bapak-bapak, apa sih yang bapak-bapak perbuat kepada anak-anak bapak itu? Kok sampai begitu ekstrim bapak memperlakukan anak-anak bapak sendiri ya? Kenapa seorang ayah bisa melakukan tindakan kejam dan ekstrim kepada anak-anaknya? Kenapa ya? Nah, bisa jadi karena sang ayah ini juga mendapatkan warisan dari orang tuanya juga, Bapak Ibu. Jadi ayahnya ini kenapa marah-marah begitu? Karena ayahnya ini menyimpan memori kemarahan dari bapaknya juga.
maka dia pun dikendalikan oleh memori kemarahan itu, lalu kemudian dia wariskan pula memori kemarahan itu agar tertanam juga di dalam hati anak-anaknya. Nah, coba Bapak Ibu nonton video saya Warma ya, Warma Trifungsi Hati. Itu penting kita tonton. Nah, agar kita tahu cara bersikap kepada anak-anak kita, agar kita bijaksana menanam memori di dalam hati anak-anaknya. Kenapa dia marah-marah? Karena mungkin kita yang suka marah-marah sama dia, sehingga anak kita menyimpan memori kemarahan. Akibatnya dia akan dikendalikan oleh memori kemarahan itu, dia jadi nakal. Dan juga sebagai magnet, hatinya akan menarik fenomena kemarahan, orang-orang yang akan marah kepada dia. Sehingga hidupnya menjadi menderita dan terus-menerus menderita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Guru Agung Pengasih Abah Anom Syekh Ahmad Shahibul Fatah Juang Arifin di dalam Akhlakul Karimah itu mengutip sebuah ayat dalam surah At-Taubah ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadashum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Memori negatif itu, memori kemarahan misalnya, itu akan terus-menerus bertambah-tambah berdasarkan ayat ini. Terus-menerus akan bertambah. 1 jadi 2, 2 jadi 10, 10 jadi 100, jadi 1000, terus-menerus akan bertambah. Sehingga hati itu dipenuhi oleh memori-memori negatif, memori-memori kemarahan. Akhirnya dia pun mati dalam keadaan kufur. Wa matu wa hum kafirun. Mati dalam keadaan hatinya sesak penuh dengan memori-memori negatif tadi. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Karena itu kalau seseorang tidak mendapatkan cara untuk membersihkan memori negatif dari hatinya, sudah bisa dipastikan apa yang dijelaskan oleh ayat tadi, mati dalam kekufuran, benar-benar akan menjadi kenyataan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, beruntunglah bagi kita ya Bapak Ibu, yang telah mendapatkan alatnya, yang telah mendapatkan zikir kepada Allah dalam rangka untuk membersihkan hati kita, membersihkan batin kita dari kotoran-kotoran batin yang tersimpan di dalam wadah hati kita. Insya Allah nanti saya akan jelaskan juga dalam video tersendiri tentang cara zikir membersihkan memori negatif atau kotoran batin. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, itu tadi gambaran sampah batin yang besar, ya, yang dominan, yang berat, yang sangat menjijikan. Nah, bila kita merasa gelisah, tak tenang, penderitaan selalu dekat dengan kehidupan kita, maka duduklah sejenak untuk tawajuh, untuk meditasi, untuk berzikir kepada Allah. Pejamkan mata, tak usah berpikir, tidak usah menganalisis, tidak usah mendatangkan kesalahan-kesalahan masa lalu. Nah, coba perhatikan memori apa yang dominan muncul di langit pikiran kita. Maka memori itulah sampah batin kita sendiri. Memori itulah yang menyebabkan kehidupan kita menjadi gelisah, menderita, menjadi tak bahagia. Memori itulah yang menyebabkan rumah tangga kita rusak, rumah tangga kita tak pernah bahagia, cekcok mulu. Memori itu juga yang menyebabkan usaha kita gagal terus. Pergaulan kita di antara manusia tidak pernah mulus. Perjalanan jodoh terhambat. Dan kegagalan-kegagalan pada dimensi kehidupan kita yang lainnya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu ya, lapisan sampah pertama, lapisan sampah yang terberat, terbau, dominan, dan yang paling menjijikkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentu saja setelah sampah besar tadi ada sampah yang di bawahnya. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita sebutlah sebagai sampah-sampah intelektual. Sampah-sampah yang bersumber dari wawasan, yang bersumber dari keilmuan,
atau juga bersumber dari idealisme masa depan seperti cita-cita, impian, janji, dan sebagainya. Nah, jadi waktu kita tawajuh, yang memori yang muncul, janji. Iya, aku kan janji sama dia besok. Nah, itu jadi sampah intelektual. Nah, seringkali Bapak Ibu, ketika kita berzikir, apalagi kalau sekarang ini kita sedang sibuk membuat sebuah karya ilmiah. Nah, membuat skripsi, tesis, jurnal, dan lain sebagainya. Itu ketika kita zikir atau tawajuh, itu ide-ide atau gagasan-gagasan yang baik menurut kita bermunculan dengan sendirinya. Nah, bermunculan sendiri tanpa dikehendaki dan disadari. Ya, ini sebetulnya ciri. Kalau dia muncul sendiri, itu sampah. Nah, itu aja cirinya. Jadi muncul sendiri. Nah, kemunculan memori intelektual ini macam ilham. Muncul sendiri. Nah, tak jarang kita pun kadang mencatat apa yang telah kita temukan itu. Dan kita jadikan sebagai bahan tambahan karya ilmiah kita. Bahkan Bapak Ibu, lebih parah lagi, memori yang kelihatannya muncul, memori yang kelihatannya bagus tadi, yang muncul ketika kita berzikir atau tawajuh itu, kita tulis dalam sebuah buku. Lalu diaku sebagai pengalaman kasyaf. Wah, ini buku saya ini, wah, saya tulis ketika saya zikir loh. Ini pengalaman kasyaf. Jadi dia menemukannya saat dia berzikir, dia tulis. Aduh, pengalaman kasyaf apanya itu Bapak Ibu ya? Sampah semuanya itu. Itu loh kok dicatat gitu loh. Apalagi dibukukan, apalagi diterbitkan. Waduh, kacau ya. Makanya pengertian ma'rifat di zaman sekarang ini, kalau kita buka literatur di buku-buku tasawuf, jadi kacau, kadang-kadang tidak nyambung dengan apa yang dimaksud oleh ma'rifat itu sendiri. Aduh, nih ada yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi mencatat sampahnya sendiri, lalu diaku sebagai pengalaman kasyaf, lalu dia tulis, lalu dia terbitkan. Nah, inilah kadang-kadang ya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena mungkin kita tidak paham. Kita tidak mengerti. Bapak Ibu sekalian, Guru Agung Pengersabah Anom, Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, itu menjelaskan di dalam kitab beliau Miftahus Shadur, wa min kalimatin nafi yunfi jami'a wujudil muhdatsat minan nazri wal i'tibar wa yanzuruha nazral fana. Di kalimat ini pengarsa Abah menyebut al-muhdatsat. Al-muhdatsat itu artinya kotoran batin. Tetapi kadang al-muhdatsat ini secara wazan bisa juga kita baca dengan al-muhaddatsat. Nah, kenapa al-muhaddatsat bisa juga kita sebut seperti itu? Karena kemunculan kotoran batin itu bagaikan ilham. Muhaddatsat itu artinya mulhaman. Ilham ya Bapak Ibu. Jadi kemunculannya itu seperti ilham yang muncul dari dalam batin kita, kata Imam Al-Ghazali. Nah, dalam Ihya beliau ketika menjelaskan al-muhaddatsat. Nah, jadi muncul sendiri, itulah sampah batin. Tanpa kita kehendaki, tanpa kita sadari. Nah, kalau dia muncul disengaja, itu bukan muhdatsat. Itu namanya berpikir ilmiah. Nah, jadi dia muncul sendiri ya, tanpa kita kehendaki dan tanpa kita sadari. Nah, kata pengersabah Anom tadi, al-muhdatsat atau al-muhaddatsat tadi diapain? Dipungut, dipelihara, disimpan, dibukukan, atau dinafikan, dibersihkan, dibuang. Nah, ternyata dinafikan ya Bapak Ibu. Dinafikan atau dibersihkan. Yunfi jami'a wujudil muhdatsat. Dibersihkan, dinafikan, dibuang. Jadi bukan dipungut, bukan dipelihara, apalagi dituliskan lalu diterbitkan.
Nah, inilah kadangnya Bapak Ibu sekalian, kita itu masih sayang sama sampah kita sendiri. Kita belum rela membuangnya, merilisnya. Kita masih senang mengkoleksi, memelihara sampah-sampah kita sendiri. Nah, sampah yang kelihatan bagus dan berguna. Nah, kita tidak membuangnya. Nah, akibatnya apa? Nah, kita jadi susah fokus, susah untuk hudur. Ya salah kita sendiri karena kita masih memelihara, masih mengoleksi kotoran batin kita sendiri. Sehingga kita terus-menerus diganggu oleh koleksi-koleksi kita itu sendiri, pungutan-pungutan kita itu, pungutan-pungutan kita sendiri. Tapi kan itu pemikiran yang baik, Ustadz, ide bagus. Iya, kelihatannya sih emang bagus, tapi itu tipu daya, itu godaan. Ya seperti kita, Anda ingin menggoda seseorang, emang Anda pakaian compang-camping, kata-kata Anda kasar ya? Tidak, Anda pasti dandan mandi dulu, kata-kata Anda poles sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Anda ingin menggoda seorang wanita cantik, wanita idaman Anda. Ya seperti itu juga dalam perjalanan ruh menuju Allah. Sudah jelas-jelas sampah-sampah intelektual tadi itu mengganggu perjalanan zikir, menghambat perjalanan zikir, mengganggu pokok zikir. Kok dilayani? Kok masih diterima? Malah dipelihara, dicatat, dibukukan, diterbitkan. Anda masih tidak percaya itu sebagai sampah dalam perjalanan ruh Anda. Nah, inilah mental-mental pemulung. Nah, pemulung sampah-sampahnya sendiri, sampah-sampah intelektual. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, itu yang kedua, sampah atau memori negatif intelektual. Kemudian yang ketiga adalah sampah-sampah yang lebih halus daripada itu. Kita sebut sebagai sampah-sampah ilusi. Terutama bagi orang yang hobi zikir. Nah, sampai dia mengalami zikir yang dalam, tawajuh yang lama, atau meditasi zikir yang dalam, yang lama. Bisa jadi akan sering mendapatkan atau menemukan ilusi-ilusi di dalam pengalaman zikir atau tawajuhnya. Mungkin dia melihat cahaya, mencium bau, melihat pemandangan surga, melihat samudra nan luas, nan indah, dan berbagai ilusi-ilusi lainnya. Nah, seringkali seorang penzikir terjebak pada ilusi-ilusi yang muncul ketika berzikir. Akhirnya, besok dia zikir, dia cari-cari ilusi. Waduh, enak banget zikir malam tadi. 3 jam tak terasa. Bentar banget, enak banget malam tadi. Nah, besoknya dia cari kenikmatan yang sama. Nah, ini sampah ilusi. Nah, zikir mencari kebahagiaan. Waktu zikir ketemu cahaya. Akhirnya besok dia mengejar-ngejar cahaya. Ketemu istana yang indah, ketemu taman bunga, ketemu lorong yang tak ada habisnya, ketemu dunia lain, dan ilusi-ilusi lainnya. Nah, besok ketika berzikir, dia cari ilusi itu. Aduh, untuk apa sih mengejar-ngejar ilusi itu? Ilusi yang Anda temukan ketika berzikir itu merupakan sampah-sampah. Jadi ilusi-ilusi itu memang kadang-kadang muncul di langit pikiran kita, karena memang ia masih tersimpan di dalam wadah hati kita. Ketemu cahaya. Ya, itu adalah cahaya di dalam diri kita sendiri. Maka dia keluar sebagai sampah. Jadi cahaya di dalam batin kita itu juga menjadi hijab perjalanan roh. Nah, ketika kita berzikir, tahu aja keluar dia di langit pikiran kita, sehingga kita melihat cahaya itu. Nah, sebagai kotoran batin kita sendiri. Ya sudah, biarkan saja dia terbuang. Karena tujuan kita berzikir
itu bukan mencari cahaya itu. Karena itu tidak lantas kita terus-menerus mencari-cari cahaya itu. Nah, jadi kita terjebak bila demikian kalau kita tergoda oleh ilusi-ilusi yang muncul itu. Bapak Ibu sekalian, apa tujuan kita berzikir? Tujuan kita belajar zikir itu adalah untuk zikir itu sendiri. Apa itu zikir? Zikir itu artinya ingatan. Artinya kesadaran. Artinya semakin berzikir, semakin besar ingatan, semakin besar kesadaran. Jadi zikir itu adalah alat untuk memperbesar ingatan atau kesadaran kita. Kan ingatan sadar itu udah sains ada 12%. Ingatan bawah sadar 88%. Kita lebih banyak dikendalikan oleh ingatan bawah sadar ketimbang sadar. Nah, karena kesadaran itu hanya 12%, kita zikir. Sebetulnya kita sedang memperbesar, meningkatkan kesadaran kita yang 12% tadi jadi nambah. Jadi 13, 17, jadi 24, jadi 37, jadi 40, dan seterusnya. Sehingga kita betul-betul memiliki kesadaran yang besar di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian di balik kesadaran yang besar itu, disitulah ada akhlak yang mulia. Nah, semakin besar kesadaran hati, semakin mulia pula akhlak. Nah, inilah tujuan utama dari amalia zikir kepada Allah. Untuk melatih batin kita agar memiliki kesadaran yang besar. Kesadaran setiap saat. Baik ketika berdiri, berbaring, duduk, di pasar, di kantor, ketika berbicara, ketika kita melakukan suatu perbuatan, ketika kita berpikir, ketika kita merasakan, kita memiliki kesadaran. Artinya kita mampu menyadari semua itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, itu tadi penjelasan mengenai cara kita mendeteksi sampah batin kita sendiri atau memori negatif kita sendiri. Ya, duduk diam tawadhu, itulah alat yang menurut saya paling cepat untuk mengetahui keadaan batin kita sendiri. Nah, tentu saja setelah kita mengetahui kotoran batin kita sendiri, bagaimana? Ya, kita bersihkan. Nah, bagaimana cara kita membersihkan kotoran batin kita, memori negatif kita, atau sampah-sampah batin yang masih tersimpan di dalam batin kita itu? Nah, insya Allah akan kita pelajari di video berikutnya, yaitu dalam judul Cara Zikir Membersihkan Memori Negatif, Kotoran Batin, atau Sampah Batin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Agak panjang ya, nah, tapi mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi ألا بذكر الله تطمئن